Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Generasi kita hari-hari ini sedang mengalami persoalan yang serius. Kita lihat perkelahian pelajar ada di mana-mana, bahkan persoalan-persoalan orang muda, bahkan tingkat orang-orang muda terserang penyakit AIDS sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, kenapa generasi kita hari-hari ini sedang mengalami persoalan yang serius? Karena saya pelajari generasi kita hari-hari ini menjadi generasi yang manja. Bayangkan lulus SMA saja belum siap untuk bekerja, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, bahkan mereka yang sudah lulus kuliah tetap masih belum cakap untuk bekerja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, generasi sekarang menjadi generasi yang manja. Karena apa? Generasi kita dididik oleh babysitter. Sebentar-bentar mbak, sebentar-bentar mbak, sebentar-bentar mas, sebentar-bentar mas, ya kan? Minta tolong driver, minta tolong pembantu, minta tolong babysitter, sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Kita lihat wanita-wanita sekarang menikah belum bisa masak, belum bisa mandikan anak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini generasi yang manja. Sementara pria menikah dan masih ingin diperhatikan, tidak menyadari bahwa sebagai suami dia harusnya bertanggung jawab mutlak. Kenapa? Dia imam dalam keluarga. Sehingga banyak rumah tangga muda sekarang untuk supaya amannya dia tinggal sama orang tuanya. Persoalan bukan menjadi bertambah ringan, persoalan menjadi bertambah rumit. Kenapa? Karena sulit sekali untuk membuat aturan dalam keluarga ketika seluruh keluarga masih terlibat, orang tua masih terlibat, kakak adik masih terlibat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu saya menyebut generasi hari-hari ini sebagai generasi yang manja. Yang kedua adalah generasi yang mudah terbujuk, generasi yang ikut-ikutan, generasi yang mudah terseret oleh arus, sehingga generasi sekarang gak bisa punya prinsip. Nah, ini yang berbahaya. Banyak anak-anak muda merokok, kenapa? Diajak teman. Banyak anak-anak muda terlibat dengan diskotik, terlibat dengan obat-obat terlarang, kenapa? Dikasih teman, diajak teman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut generasi sekarang bukan generasi yang hanya manja, tetapi juga generasi yang mudah terbujuk, generasi yang ikut-ikutan, generasi yang mudah terbawa arus. Dan yang ketiga, saya khawatir hari-hari ini generasi kita sedang mengalami persoalan yang serius, karena generasi kita telah menjadi generasi yang pemberontak, berontak terhadap orang tua, berontak di dalam pekerjaan, berontak di dalam sekolah studinya, berontak juga dengan hal-hal agama, hal-hal rohani, tidak mau tunduk, taat, setia kepada Tuhan dan perintah agama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi generasi yang pemberontak, mau jadi apa dengan masa depan kita? Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang muda, generasi-generasi penerus bangsa ini, mari cepat bertobat. Jangan menjadi generasi yang manja, jangan menjadi generasi yang mudah terbujuk, jangan menjadi generasi yang ikut-ikutan dan mudah terbawa arus, jangan menjadi generasi pemberontak. Dan yang
yang keempat juga saya pelajari bahwa generasi sekarang sedang mengalami persoalan yang serius. Kenapa? Karena generasi sekarang menjadi generasi yang malas, generasi yang sok tahu. Karena dia malas menjadi sok tahu, karena sok tahunya itu menjadi malas, tidak punya jiwa untuk berkorban, tidak punya jiwa untuk bekerja keras, sok tahu, merasa diri yang paling benar, tidak mau belajar. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita bertobat. Generasi kita, ayo kita maju. Mari kita menjadi generasi-generasi iman, generasi-generasi penerus, generasi-generasi Kristus yang teguh, yang punya prinsip, yang taat dan setia, dan hidup dengan rajin dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang anak-anak kita. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya buah kandungan adalah upah. Berarti anak adalah berkat Tuhan terhadap setiap keluarga. Kita sebenarnya tidak pernah memiliki anak, karena anak itu tetap anak Tuhan. Kita hanya dipercayakan Tuhan untuk membimbing anak kita, untuk mengarahkan anak-anak kita berjalan sepenuhnya pada rencana Allah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang anak-anak kita hari ini mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 9. 1 Tawarikh pasal 9 mulai dari ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-44. Hari ini kita mau belajar tentang silsilah Saul. 1 Tawarikh pasal 9, 1 Tawarikh pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon diam bapak Gibeon yakni Yeyel, dan nama istrinya ialah Ma'akha. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kishi, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahyo, Zakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Jadi kenapa mereka tinggal di Yerusalem bersama-sama saudara yang lain? Sehingga mereka dapat beribadah, karena rumah Allah, bait Allah pada saat itu adanya di Yerusalem. Ner memperanakan Kishi, Kishi memperanakan Saul, Saul memperanakan Jonathan, Malkishua, Abinadab, dan Eshbaal. Anak Yonatan ialah Meri-Baal, dan Meri-Baal memperanakan Mikha. Anak Mikha ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yaera, Yaera memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Moza, Moza memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini adalah Ashel, dan Ashel memperanakan 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Ashrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Ashel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita melihat betapa Tuhan memperhatikan anak-anak. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka dikatakan anak orang ini memperanakan ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak persoalan terjadi hari-hari ini karena orang tua tidak lagi memfokuskan perhatiannya kepada anak-anaknya. Saudaraku, banyak orang tua punya anak tetapi tidak mendidik anak. Karena persoalan dengan generasi hari-hari ini, banyak orang tua tidak menyadari arti pendidikan anak, sehingga anak tidak lagi diajarkan disiplin. Padahal saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu hal yang mutlak untuk anak-anak kita, yaitu anak mutlak harus diajarkan disiplin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara disiplin, banyak orang pikir, oh, ajar dengan keras, ajar dengan kasar, salah. Yang pertama, disiplin harus konsisten. Jadi kalau kita bicara kedisiplinan, disiplin itu harus konsisten, tidak berhubungan
berhubungan dengan suasana hati. Ada banyak orang tua mendidik anaknya tergantung suasana hati. Kalau suasana hati lagi enak, ya dia didik anaknya, dia izinkan anaknya. Tapi kalau suasana hati lagi gak enak, wah dia marah, dia tegur. Sehingga sebetulnya persoalannya, kedisiplinannya tergantung suasana hatinya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, itu hal yang sangat salah dan sangat keliru. Kenapa? Karena yang namanya disiplin harus konsisten berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan moral Kristiani. Biarlah masing-masing kita mendidik. Suasana hati kita boleh berubah, tetapi kedisiplinan harus tetap konsisten. Yang kedua, anak harus diajarkan disiplin. Disiplin tidak boleh pandang bulu. Jangan pernah merasa, oh ini anak papa, ini anak mama. Karena selalu saudaraku, selalu saya bilang begini, kalau kita telah membeda-bedakan kasih kepada anak-anak kita, kita menghancurkan karakter mereka dan kita menghancurkan hari depan mereka. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu bertobat. Kalau bapak masih punya anak emas, ibu masih punya anak emas, itu berarti ibu dan bapak akan menghancurkan karakter dan masa depan anak ibu itu. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, disiplin tidak boleh pandang bulu. Jadi yang pertama, disiplin harus konsisten. Yang kedua, disiplin tidak boleh pandang bulu. Yang ketiga, disiplin harus mengandung punishment dan juga reward. Berarti ada hukuman tapi juga ada penghargaan. Jangan cuma disiplin menghukum anak saudara. Ada hukuman, tetapi juga kalau anak sudah melakukan yang baik, mari kita beri penghargaan buat anak kita. Sehingga anak kita tahu yang salah adalah salah, tapi yang benar juga adalah benar. Yang salah mendatangkan hukuman, tetapi yang benar mendatangkan penghargaan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, anak harus diajarkan disiplin. Dan disiplin harus mutlak didasari kasih. Kita mendisiplin anak-anak kita bukan supaya dia kapok. Kita mendisiplin anak-anak kita bukan supaya dia tahu rasa, tapi kita mendisiplin anak-anak kita supaya hari depannya cemerlang, hidupnya bahagia, dan senantiasa berjalan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang mendidik anaknya dengan betul. Dan setiap orang muda, setiap kami sebagai anak-anak boleh senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan dan boleh senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga generasi yang kami bangun adalah generasi yang hidup dalam kedisiplinan, takut akan Tuhan dan menjalani hidup dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.